Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam ngaji tabarukan kitab Anwarul Basair karya guru kita Syekh Al-Alim Al-Allamah Ki Haji Muhammad Ahmad Salim Mahfud. Keberkahan semoga selalu Allah limpahkan kepada kita biwasilati membaca kitab Anwarul Basair ini. Amin Allahumma amin. Ila ruhi syekhina wa murabbi ruhina Al-Hajj Al-Faqih Al-Usuli Muhammad Ahmad Salim Mahfud wa zawjatihi Bunyai Nafisah Sahal wa Syekhi Ahmad Fayumi Mundi wa zawjihi Bunyai Yuhadid Fayumi wa ilal imam Jalaluddin As-Suyuti wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa jami'i qarabatina wa dhabil huquqil wajibati alaina lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini kita mengkaji kaidah yang luar biasa. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Orang yang tergesa-gesa meraih sesuatu, dia tidak sabar, dia tidak melalui proses yang normal, dia ingin instan, justru akan terhalang untuk meraih sesuatu itu. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang ingin jalan pintas, meraih keberhasilan tanpa proses, justru dia tidak akan mendapatkan kesuksesan itu. Pelajaran berharga dari kaidah ini adalah kita di dalam menjalani kehidupan ini harus matang perencanaannya, matang pelaksanaannya, matang pengawasannya, dan insya Allah hasilnya akan matang juga. Ketika kita tergesa-gesa dengan cara menelikung, dengan cara melalui jalan pintas, dengan cara melakukan hal-hal yang ingin mempercepat keberhasilan sesuatu dengan cara yang tidak benar, maka justru kita akan terhalang untuk meraih apa yang kita inginkan. Masya Allah, ini kaidah yang luar biasa yang sangat relevan untuk kita contohkan pada kehidupan politik kita hari-hari ini. Barang siapa yang ingin meraih kekuasaan dengan jalan pintas, jalan instan, tidak melalui proses yang berliku dengan berbagai macam ujian dan cobaan, hanya karena faktor nepotisme, hanya karena faktor konjoisme, hanya karena faktor X, maka justru uqiba bihirmani. Dia akan diseksa, dia akan mendapat punishment dengan terhalang meraih sesuatu atau cita-cita yang diinginkan. Masya Allah. Sekali lagi, man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang ingin cepat meraih sesuatu sebelum waktunya dengan jalan pintas, dengan jalan instan, maka dia akan terhalang untuk meraih sesuatu itu. Kaidah yang inspiratif, motivatif, dahsyat ini menjadi ibrah bagi kita. Satu, jangan pernah memakai jalan pintas. Jangan pernah menggunakan cara-cara instan. Jangan pernah menelikung orang lain. Jangan pernah menggunakan cara-cara di belakang layar. Yang kedua, agama kita mendorong kita untuk on the right track, di jalan yang benar, melalui jalan yang diperbolehkan oleh agama.
Karena dengan melalui jalan itu, cita-cita tinggi yang kita inginkan itu akan membentuk, proses yang panjang itu akan membentuk mentalitas, membentuk pertahanan yang kuat, membentuk mental yang teruji, membentuk skill profesional, membentuk network yang luas dan matang, membentuk teamwork yang solid. Jadi proses yang panjang itu kita akan punya pengalaman, punya skill yang luar biasa menghadapi berbagai macam ujian, bagaimana cara membentuk tim kerja yang solid, bagaimana mengembangkan jaringan, bagaimana berkomunikasi, berkoordinasi dan konsolidasi, bagaimana terus meningkatkan skill yang dibutuhkan saat kita menerima amanah cita-cita besar yang kita idam-idamkan. Yang ketiga, pelajaran berharga dari kaidah man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani adalah janganlah menabur racun kepada orang lain. Artinya ketika kita menggunakan jalan instan, maka kita akan mengorbankan orang lain dan kita akan mendapatkan hukum karma dari benih-benih kejelekan, kejahatan, kriminal yang kita lakukan. Jadi menabur kejelekan akan menuai kejelekan. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Kalau menanam kebaikan, dia akan memperoleh kebaikan. Menanam kejelekan, dia akan memanen kejelekan. Jadi tanamlah, taburkanlah benih-benih yang baik, benih-benih yang positif, benih-benih yang penuh dengan kemuliaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesuksesan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebiji sawi kebaikan, Allah akan membalasnya, dan barang siapa yang beramal menabur kejelekan, Allah akan membalasnya. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Jika baik maka hasil balasannya baik, dan jika jelek maka balasannya jelek. Min furu'iha, ada beberapa contoh di dalam kitab ini dari kaidah man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa meraih sesuatu sebelum waktunya, dia akan justru akan dihalangi untuk meraih sesuatu itu. Idza khullilatil khamrah, ketika arak itu dijadikan cokak, bitarhi syai'in, dengan membuang sesuatu fiha ke dalamnya, dengan melempar, dengan mencampur sesuatu ke dalamnya, tidak secara alamiah. Arak itu, minuman keras itu menjadi cokak, tetapi dengan dicampur sesuatu, dengan intervensi yang tidak alami, lam tadhur, maka justru tidak suci. Sebagaimana dalam kajian fikih, ketika idza takhallalatil khamrah binafsiha tadhur, jika arak itu menjadi cokak dengan dirinya sendiri, maka statusnya menjadi suci karena prosesnya alami, sesuai dengan proses yang normal. Tapi ketika bitarhi syai'in, dengan mencampur sesuatu, apalah itu sesuatu itu, supaya khamr ini menjadi cokak, dan itu menjadi tidak alamiah karena jalan instan, jalan pintas, justru tidak suci. Dia mencampurkan sesuatu itu tujuannya supaya khamr ini bisa dimanfaatkan menjadi suci, tapi ternyata cara itu membuat khamr itu justru tidak suci. Dia sudah keluar
uang untuk membeli sesuatu itu, dia sudah keluar tenaga, dia sudah berkorban, justru lam tadhur, justru diganjar dengan status air itu yang tidak suci, status apa khomer yang menjadi coka itu tidak suci. Wa nadhiruhu, hal ini bisa ditangzirkan, bisa disamakan pada hukum idza dzubihal khimar liyakhudha jilduhu lam yajuz. Jika keledai itu disembelih dengan tujuan kulitnya diambil, lam yajuz, maka tidak boleh. Kama jazama bihi fir raudhah, sebagaimana disampaikan Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin. Qala ba'duhum wa qiyasuhu ay adamu jawazihi. Sebagian ulama berkata karena tidak boleh mengambil kulit khimar yang disembelih, maka dikiaskan oleh sebagian ulama annahu lautu bigha lam yadhur. Jika kulitnya itu disamak, dicampur dengan hal-hal yang bisa apa namanya menghilangkan bau kulit itu, kemudian disucikan yang bersih, meskipun disamak lam yadhur, tidak bisa suci. Lakin surahal qamuli fil jawahir bikhilafi, tapi ada ulama yang mengatakan ketika disamak kulitnya ini menjadi suci, yaitu apa namanya, yang menyampaikan pandangan ini adalah Al-Imam Al-Qamuli dalam kitab Al-Jawahir. Contoh yang ketiga ini berarti ya, contoh yang ketiga, wa minha hirmanul qatil la yaris. Ini sangat masyhur kalau contoh yang ketiga ini. Di khirmanul qatil la yarith la'allahu minal irsi. Khirmanul qatil minal irsi. Orang yang membunuh ahli warisnya untuk mendapatkan warisan, justru dia terhalang. La yarithul qatil. Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan. Dia melakukan kejahatan yang luar biasa karena membunuh ahli warisnya, misalkan kedua orang tuanya. Sebuah dosa yang besar, dia tidak mendapatkan apapun dari warisan kedua orang tuanya. Dia menggunakan jalan yang dilarang oleh agama, maka dia terhalang mendapatkan tujuan dunianya. Jadi tujuan-tujuan duniawi itu harus diraih dengan cara-cara yang baik. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketahanan, dibutuhkan konsistensi di dalam melalui proses yang alamiah. Hindari godaan-godaan setan, nafsu yang menghancurkan kita. Bagaimana anak yang dibesarkan orang tua, dididik orang tua dengan begitu pengorbanannya yang luar biasa, dengan harta benda kasih sayang yang tak terbatas, kok dibalas dengan kejahatan yang luar biasa, yaitu membunuh ahli waris, contohnya orang tua. Dosanya besar sekali dan dunianya juga hilang, artinya dia tidak mendapatkan sepeser pun dari warisan kedua orang tua. Ini dalam perspektif agama. Jadi pelajaran yang luar biasa yang harus kita betul-betul kita kita camkan. Orang yang membunuh ahli waris, dia tidak mendapatkan apapun. Dia sudah melakukan kejahatan yang luar biasa, dosanya besar, ancamannya neraka,
dan dunianya juga hancur karena dia tidak mendapatkan warisan sama sekali. Secara sosial luar biasa, dia akan dicap oleh masyarakat sebagai anak durhaka, anak yang sangat tidak punya akhlak, anak yang sangat tidak punya terima kasih kepada kedua orang tuanya. Wa min hadza qara at-Tahawi, contoh yang keempat. Imam Tahawi menerangkan fi Mushkilil Athar, dalam kitab Mushkilil Athar, annal mukataba idza kanat lau qudratun 'alal ada fa akharahu liyaduma lahu nadhru ila sayyidihi lam yajuz lahu dzalik li'annahu man'a wajiban 'al yabqa lahu ma yahrumu 'alaihi idza addahu. Budak mukatab, budak yang terlibat perjanjian akan dimerdekakan sama majikannya ketika dia mampu membayar cicilan. Dia sebenarnya mampu membayar cicilan atau membayar biaya untuk membebaskan dirinya, tapi kemudian dia undur-undur supaya tetap mendapatkan jaminan, tetap ditanggung oleh majikannya. Lam yajuz lahu dzalika, tidak boleh mengakhirkan itu karena dia tidak melakukan kewajiban. Di annahu mana awajiban alaihi. Jadi ini ibaratnya dalam konteks sekarang, misalnya ketika kita punya hutang di bank atau hutang kepada orang, maka jangan diundur-undur untuk membayar tanggungan kita itu. Segera lepas bayar hutang kita, baik kepada orang lain atau kepada lembaga, contohnya perbankan. Jangan diundur-undur, justru kita akan di blacklist, mendapat nama yang negatif, dan kita tidak dipercaya lagi oleh orang yang menghutangi kita atau lembaga keuangan yang menghutangi kita. Ini sebuah contoh yang luar biasa yang yang perlu kita camkan, ya, insyaallah. Wa kharaja 'anil qaidah suwarun, qaidah man ista'dala syai'an qabla awani. Ini ada beberapa contoh yang merupakan exception, ya, pengecualian. Minha law qatalat ummul waladi as-sayyid utiqat qat'an li alla takhtalu qaidatu anna ummul walad ta'tiku bil maut. Ada ummul walad, budak yang namanya ummul walad karena melahirkan anak majikannya. Ketika dia membunuh majikannya, maka dia pasti dimerdekakan. Ketika dia membunuh majikannya, maka utiqat qat'an, dia dibebaskan, dimerdekakan. Supaya kaidah sesungguhnya ummul walad ini dimerdekakan karena hanya mati saja, itu menjadi cacat, menjadi tidak ada cacatnya. Jadi ummul walad ketika membunuh majikannya, maka dia dimerdekakan dengan pasti. Li alla takhtalla, supaya kaidah sesungguhnya ummul walad ini dimerdekakan dengan ketika sudah mati, itu menjadi hilang, tidak berbekas. Demikian kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.